Halo, perkenalkan nama aku Christine Jeta Lawli dari Universitas Pelita Harapan dengan NIM 01091212217. Teman-teman, kali ini aku akan ngejelasin tentang dial Gauge dari materi instrumentasi laboratorium medis dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Farurozi ZSSI MSc. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ada yang tahu gak sih apa itu dial Gauge? Dial Gauge adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur dan memeriksa kerataan atau kesejajaran pada permukaan benda dengan skala pengukuran yang sangat kecil, menurut Novi Eka Wulandari tahun 2016. Sekarang, aku akan ngejelasin tentang fungsi dial Gauge. Fungsinya itu, alat ukur ini digunakan untuk mengukur serta memeriksa kerataan pada sebuah bidang atau benda. Skala pengukurannya sendiri sangat kecil. Penggerakan spidol naik dan turun yang selanjutnya dikonfirmasikan pada pembacaan skala jarum atau pointer yang berputar. Sekarang aku akan jelasin komponen-komponen bagian utama dari dial Gauge. Yang pertama itu ada skala, yang kedua indikator batas atau limit indikator, yang ketiga ada dial, yang keempat ada bezel, yang kelima ada petunjuk atau pointer, yang keenam penghitung gerak revolusi atau revolution counting device, yang ketujuh ada batang, yang kedelapan ada pendorong atau plunger, yang kesembilan itu ada elemen kontak atau kontak elemen, yang 10 ada penutup atau cover, 11 muka ukur atau measuring face, L1 itu panjang batang atau stem leg, yang L2 panjang pendorong saat tertekan. Apa sih itu metode kalibrasi? Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan petunjuk dial Gauge terhadap standar ukur, yaitu kalibrasi tester atau dial indikator tester yang lebih dikenal sebagai dial. Pengukuran kesalahan penunjukan atau indication error dan hysteresis retention error. Yang pertama, catat suhu dan kelembapan ruangan sebelum melakukan kalibrasi dial Gauge. Yang kedua, pasang dial Gauge pada batang penahan standar ukur sehingga ujung pendorong dial Gauge bersentuhan dengan permukaan ukur standar. Pastikan bahwa sumbu batang dial Gauge dan sumbu batang standar ukur, misalnya dial Gauge tester, berada dalam satu garis lurus. Berikut adalah contoh kalibrasinya atau ilustrasi penggunaan dial Gauge. Yang ketiga, atur dial Gauge dan standar ukur sedemikian hingga sampai keduanya menunjukkan angka 0. Jika dial Gauge tidak menunjukkan angka 0, putar penutupnya hingga skalanya berhimpitan dengan angka 0. Yang keempat, putar mikrometer kepala pada standar ukur untuk menggerakkan pendorong dial Gauge searah putaran jarum jam atau arah putaran naik atau upward dari nilai minimum ke nilai maksimum titik ukur yang ditemukan. Yang kelima, putar kembali mikrometer kepala pada standar ukur sehingga sedikit melebihi rentang maksimumnya. Lalu putar kembali berlawanan arah jarum jam atau arahan putaran turun atau downward sampai kembali ke titik ukur maksimum. Yang keenam, untuk pengukuran keberulangan yang akan digunakan sebagai salah satu komponen ketidakpastian dilakukan pada salah satu titik ukur yang memiliki penyimpangan signifikan. Dilakukan secara cepat dan diulangi sedikitnya 5 kali. Yang ketujuh, catat kembali suhu dan kelembapan ruangan setelah selesai melakukan kalibrasi. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang salah-salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi, see you!